Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah dalam kasih setianya kita minta pimpinan Tuhan untuk menyertai setiap kita di dalam perenungan pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kami bersama-sama boleh ada di hari ini. Dan tolonglah setiap kami di dalam perenungan akan firman-Mu. Biarlah di dalam kasih setiamu yaitu ya Tuhan, Engkau yang semakin membimbing kami di dalam menjadi murid-murid-Mu yang semakin dibentuk dari firman-Mu, dan rindu ya Tuhan, kehidupan kami boleh semakin hidup di dalam kehendak-Mu untuk menyenangkan dan memuliakan Engkau. Karena itu ya Allah Roh Kudus, tolonglah setiap kami di dalam bagaimana belajar dari firman-Mu ini. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Gemah pada hari ini terambil dari Imamat 10, ayat yang 1 sampai yang ke-7. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita membacakan bagian firman Tuhan pada hari ini. Imamat 10, ayat 1 sampai yang ke-7, dengan judul perikop, Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, "Inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku." Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Gusiel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan." Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, "Janganlah kamu berkabun dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati, dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini, tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu." Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, mencatat kisah tentang anak-anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu, mereka yang juga adalah para imam yang melakukan kesalahan, yaitu tidak menghormati kekudusan Allah dengan cara. Yang pertama, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkan kepada mereka, sebagaimana dicatat di ayat yang pertama. Padahal di dalam pasal 9 ayat 24, di situ memberikan keterangan bahwa seharusnya mereka mempersembahkan api yang berasal daripada Tuhan saja, yaitu api yang dari mezbah yang harus dijaga agar terus menyala. Pasal 6 ayat 12 sampai 13, pasal 16 sampai 12 daripada kitab Imamat ini mencatat akan hal ini. Lalu yang kedua, tidak hanya mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, tetapi di dalam pasal 16 ayat yang pertama, di situ juga mencatat mereka mendekat ke hadapan Tuhan, ke ruang Maha Kudus atau ke tempat Tuhan bersemayam tanpa ada perintah daripada Tuhan. Nah, tidak diketahui apa yang menjadi motivasi daripada Nadab dan Abihu di dalam melakukan kesalahan ini. Tetapi yang jelas, Alkitab mencatat bahwa mereka melakukan hal itu tanpa bertanya kepada Musa dan Harun. Dan kemungkinan besar, mereka yang baru saja menjabat sebagai para imam, pasal 9 mencatat akan hal ini, di mana dalam jabatan itulah mereka pun merasa layak, suci dan pintar untuk melakukan hal-hal yang mereka anggap benar,
tanpa bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan ternyata hal-hal yang mereka lakukan tersebut adalah hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagi mereka, tindakan yang mereka lakukan ini adalah hal-hal yang sepele. Namun dengan Allah yang melalui api yang daripadanya yang menghanguskan akan Nadab dan Abihu itu, Allah pun mau menunjukkan kepada umat Israel pada waktu itu bahwa kekudusan Allah itu adalah penting dan ia yang seharusnya dimuliakan. Sangat disayangkan sekali bagaimana Nadab dan Abihu harus mati secara tragis dengan mereka yang tidak menghormati kekudusan Allah. Mereka sebenarnya adalah generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir. Mereka adalah generasi yang bagaimana melihat, menyaksikan perbuatan dan keperkasaan Tuhan saat bagaimana Allah membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka adalah generasi yang melihat kemuliaan Tuhan yang memberikan 10 perintah di Gunung Sinai. Dan dapat dikatakan mereka adalah generasi, mereka adalah orang-orang yang telah mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa bersama Tuhan. Namun ternyata pengalaman mereka ini tidak membuat mereka senantiasa menghormati Tuhan, senantiasa untuk hidup takut akan Tuhan. Di dalam bagian ini kita dapat melihat bagaimana mereka yang tidak menghormati akan Tuhan di awal pelayanan mereka sebagai para imam. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bersama-sama kita dapat refleksikan dari firman Tuhan pada hari ini? Yaitu yang pertama, kekudusan Tuhan itu penting untuk kita jaga. Jangan main-main atau menganggap sepele kekudusan Tuhan itu. Apalagi kita melakukan hal-hal yang kita anggap benar tanpa bertanya-tanya. Dan ternyata hal-hal tersebut adalah hal-hal yang tidak diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Misalnya saja, adakah nilai-nilai dari luar ataupun dari diri kita yang kita anggap benar dan ternyata hal itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Misalnya kita menganggap ya boleh saja kita sembahyang kepada yang lainnya, tetapi yang penting kita juga itu sembahyang kepada Tuhan. Gak apa-apa kita melakukan dosa-dosa favorit di dalam hidup kita, asalkan kita tetap pergi beribadah kepada Tuhan, kita tetap melayani Tuhan, bahkan menjadi pengurus majelis, menjadi hamba Tuhan di gereja. Gak apa-apa, kita kompromi dengan banyak hal, tapi ternyata itu tidak diperkenankan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Itu tidak diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan dalam hal itu, kita tidak menghormati akan kekudusan Tuhan. Hati-hati jemaat yang terkasih dalam Tuhan di dalam hal ini. Mari bersama-sama kita belajar, karena kekudusan Tuhan itu sekali lagi penting untuk kita jaga. Dan tentunya melalui firman Tuhan yang setiap hari kita belajar di hadapan Tuhan, itulah juga yang mengajarkan kepada setiap kita untuk bersama-sama bagaimana belajar untuk menghormati akan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Lalu yang kedua yang bersama-sama kita dapat refleksikan, yaitu hati-hati untuk kita itu merasa layak, merasa benar di hadapan Tuhan. Seringkali kita bisa seperti Nadab dan Abihu, yaitu setelah sekian lama kita mengikut Tuhan, setelah kita mendapatkan jabatan tertentu di dalam kehidupan pelayanan kita bersama dengan Tuhan, kita pun bisa merasa layak, kita pun bisa merasa bahwa kita melakukan hal-hal yang benar, yang ternyata itu tidak diperkenankan oleh Tuhan, yang ternyata itu tidak diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Hati-hati dalam hal ini, sehingga hidup kita sekali lagi tidak menghormati Tuhan, tidak menjaga kekudusan Tuhan yang sepatutnya kita muliakan di dalam hidup kita. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini, mari kita senantiasa menghormati akan kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Kita senantiasa memuliakan Tuhan sebagaimana Dia Allah yang menciptakan, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyertai hidup kita.
Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang juga boleh diajarkan kepada setiap kami. Ya Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami senantiasa menghormati Engkau sebagaimana Engkau Tuhan yang adalah pemilik hidup kami. Dan biarlah firman-Mu pada hari ini yang juga boleh terus mengajarkan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.